Pagi itu kabut lembut merayap turun, menyelimuti lereng dusun Watu Arum. Kelembaban pagi menempel pada daun-daun pisang. Sementara kokok ayam jantan terdengar samar dari arah ladang jauh. Di sebuah rumah joglo kayu yang berdiri di tepi jalan tanah becek, seorang pria sekitar usia pertengahan 30-an berdiri di beranda dengan wajah yang penuh ketegangan. Lelaki itu bernama Raka Prasetya. Baru 3 hari ia pulang dari Malaysia setelah bertahun-tahun bekerja sebagai perantau. Tetapi kedatangannya kali ini tidak membawa sukacita seperti yang ia bayangkan. Justru ada keresahan yang sulit ia uraikan. Sejak pertama menginjakan kaki kembali ke rumah, suasana kediaman orang tuanya terasa begitu sunyi. Tidak terdengar suara ibunya, Sukesi Wiryawan, yang biasanya memanggil dari dapur. Bunyi langkah kecil ayahnya, Slamet Wiryawan, yang biasa terdengar dari ruang tengah pun menghilang. Raka mencoba menghubungi seluruh kerabat satu persatu. Namun tak seorang pun mengetahui kemana kedua orang tuanya pergi. Istrinya, Larasti Ningrum, hanya berkata singkat bahwa mertua mereka menghadiri acara doa di rumah keluarga jauh di kota Salatiga. Namun, ketika Raka menelpon keluarga tersebut, jawaban yang ia terima membuat darahnya seperti tertarik ke ubun-ubun. Tidak ada doa bersama. Tidak ada acara keluarga, semuanya ternyata bohong. Tepat pukul 5 menjelang subuh hari itu, Raka menghubungi kantor polisi sektor Watu Arum. Suaranya terdengar bergetar, campuran antara kecemasan dan kemarahan. Ia memberitahu bahwa kedua orang tuanya menghilang lebih dari 1 minggu tanpa jejak, dan ada beberapa hal ganjil yang ia temukan di rumah. Petugas jaga yang menerima telepon itu sempat terdiam, lalu segera menghubungi Komisaris Utama Jatmiko Santosa, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Sleman. Dalam hitungan menit, sebuah tim kecil telah dipersiapkan untuk turun langsung ke lokasi. Saat kendaraan patroli memasuki jalan tanah menuju rumah Raka, kabut masih menggantung tebal. Jatmiko Santosa duduk di kursi depan, memandang keluar jendela dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Pria itu terkenal sangat tenang. Namun di balik sikap kalemnya tersimpan naluri penyelidik yang peka. Ia sudah sering menangani kasus orang hilang. Tapi nada suara Raka tadi terasa berbeda. Ada rasa takut yang lebih dalam dari sekadar kehilangan. Ketika mobil berhenti, Jatmiko melihat rumah joglo tua itu rapi namun sunyi. Di samping rumah tampak sebuah kandang besar yang ditutup terpal lusuh. Raka keluar menyambut dengan mata memerah dan segera menunjuk ke arah kandang itu. Di sana, ucapnya pelan, hal ganjil mulai terjadi. Di dalam kandang itu hidup seekor ular sanca Jawa besar yang telah dipelihara keluarga mereka selama lebih dari 10 tahun. Biasanya hewan itu diberi makan ayam kampung, kadang juga kambing kacang. Namun beberapa hari terakhir ular tersebut tidak mau menyentuh makanan apapun. Ia hanya menggulung diri di sudut kandang dengan perut yang tampak membesar secara tidak wajar. Jatmiko berjalan mendekat dengan penuh kewaspadaan. Ia mengamati ular itu dari balik terpal. Tubuhnya besar dan diam seperti bongkahan batu. Namun bagian tengah perutnya menonjol dengan bentuk aneh, seolah menelan sesuatu yang bukan mangsa biasa. Aroma amis ringan tercium di udara. Jatmiko menoleh ke salah satu anak buahnya dan memerintahkan agar area sekitar kandang dipasangi garis pembatas. Pertanyaan yang tidak menyenangkan mulai terbentuk di benaknya. Mungkinkah ular itu menelan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi? Saat itu Larasti keluar dari rumah membawa termos berisi air panas. Wajahnya terlihat tenang. Ia memberi salam sopan. Namun pandangannya menghindar dari mata Jatmiko. Perempuan itu mengenakan gamis coklat muda dan kerudung tipis berwarna senada. Ia berkata bahwa mertuanya sedang berada di kampung sebelah
dan ular itu tidak mau makan karena cuaca dingin. Jatmiko tidak menanggapi panjang, hanya mengangguk pelan. Namun di buku kecilnya, ia menuliskan satu catatan singkat, reaksi terlalu tenang. Sementara tim forensik mengambil foto halaman, Jatmiko berjalan mengitari rumah. Tanah di dekat kandang tampak basah seperti baru saja disiram air. Di pojok dapur terlihat sisa arang yang menghitam. Sekilas seperti hal biasa. Namun bagi seorang penyidik berpengalaman, setiap detail adalah pesan. Ia tahu jika ada sesuatu yang disembunyikan, kebenaran tetap akan meninggalkan jejak sekecil apapun. Raka menghampirinya dan berkata pelan bahwa beberapa hari sebelum ia pulang, Larasti sering tampak gelisah. Kadang malam-malam ia duduk sendirian di teras, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Raka mengira itu hanya kelelahan mengurus rumah. Tetapi sekarang ia mulai merasa ada hal yang lebih dalam dari itu. Jatmiko mendengarkan tanpa menatap langsung, hanya mencatat sambil mengangguk kecil. Ia sadar dalam banyak kasus, kebenaran sering muncul pertama kali bukan dari barang bukti, melainkan dari perubahan kecil sikap seseorang. Langit di dusun Watu Arum perlahan terang. Suara azan subuh dari langgar kecil di seberang jalan terdengar merdu. Jatmiko berhenti sejenak memandang ke arah langgar itu. Dalam hatinya ia menyelipkan doa agar semua ini hanya kesalahpahaman, agar tidak ada darah yang tumpah di tanah sejuk Merapi ini. Namun pengalaman panjang membuatnya sulit percaya pada kebetulan. Ia memerintahkan anggotanya memeriksa setiap sudut halaman, mulai dari kandang ayam hingga bagian belakang dapur. Ketika sinar matahari pertama menembus kabut, Jatmiko kembali berdiri di depan kandang ular. Sanca besar itu masih diam, mata setengah terpejam. Pernapasan pelan, keheningan yang berat seolah menutupi rumah itu, seakan bangunan itu sendiri sedang menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Jatmiko menatap Raka dan berkata datar, "Kita akan mencari tahu apapun yang tersembunyi di tempat ini." Raka mengangguk dengan wajah pucat. Sejak detik itu, kisah panjang yang penuh misteri dan air mata di dusun Watu Arum pun dimulai. Ketika matahari semakin naik, tim penyidik memulai pemeriksaan di setiap ruangan rumah keluarga Wiryawan. Udara di dalam rumah lembab dan pengap, seakan jendela tidak dibuka selama berhari-hari. Di dinding masih tergantung foto lama pasangan suami istri itu dengan senyum lembut. Namun bayangan yang jatuh di wajah mereka membuat ruangan terasa ganjil. Larasti duduk di kursi ruang tamu. Kedua tangan bersedekap, menunduk menatap lantai. Di depannya, Jatmiko membuka buku catatan dan mulai mengajukan pertanyaan dengan tenang. Kapan terakhir ia melihat mertuanya? Dengan suara pelan, Larasti menjawab, "Sekitar 8 hari lalu." Katanya, mereka berangkat pagi-pagi sekali menuju Salatiga untuk hadir dalam doa arwah keluarga. Setelah itu, ia tidak tahu apa-apa lagi. Jatmiko menatapnya sebentar, lalu bertanya mengapa ia tidak mencoba menghubungi mereka. Larasti tersenyum kaku dan mengatakan bahwa ponsel ibunya rusak. Jawaban yang terlalu sederhana untuk sebuah kehilangan panjang membuat Jatmiko menandainya dengan tinta merah. Sementara itu, Raka duduk gelisah di pojok ruangan. Wajahnya tegang. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia menahan diri. Dalam hatinya ia tetap berusaha percaya bahwa istrinya berkata jujur. Namun setiap kata yang keluar dari mulut Larasti terasa seperti tirai tipis yang menutup sesuatu. Jatmiko lalu memerintahkan 2 petugas mengecek bagian belakang rumah, khususnya dapur dan kandang ular. Tidak lama kemudian, salah satu anggota tim kembali melapor bahwa lantai dekat kandang tampak seperti baru digosok dengan sabun. Jatmiko bangkit dan melangkah menuju dapur. Aroma sabun tajam bercampur bau tanah basah menyambut hidungnya.
Lantai semen terlihat jauh lebih bersih daripada area lain. Larasti mengikuti dari belakang. Langkahnya ragu. Dengan suara lembut, Jatmiko bertanya, "Kenapa hanya bagian ini yang dibersihkan?" Larasti menjawab cepat, mengatakan bahwa beberapa hari lalu darah kambing tumpah ketika disembelih dan ular mereka memakan kambing kecil milik tetangga. Karena itulah perut Sanca itu membesar. Jatmiko menatap lurus ke matanya. Tidak berkata apa-apa. Ia hanya mencatat cerita yang terlalu sempurna. Beberapa anggota tim segera menuju rumah tetangga untuk mengecek kebenarannya. Kurang dari setengah jam, laporan kembali datang. Tidak ada kambing hilang di kampung itu. Bahkan selama 1 bulan terakhir, tidak ada keluarga yang memelihara kambing. Jatmiko menghela napas panjang. Ia menatap Raka dan berkata pelan, agar pria itu bersabar. Raka mengangguk, namun matanya mulai berkaca-kaca. Dadanya terasa berdebar setiap kali mendengar Larasti berbicara. Saat petugas lain mencatat daftar barang di rumah, Jatmiko memperhatikan tubuh Larasti yang perlahan gemetar. Tangan yang sejak tadi tenang kini tampak mencari pegangan. Sang penyidik paham tanda itu bukan berasal dari ketakutan pada polisi, melainkan dari beban berat yang ia sembunyikan. Dengan suara yang lebih halus, ia bertanya lagi, "Larasti, apakah benar tidak ada pertengkaran dengan ibu mertua sebelum mereka pergi?" Perempuan itu menggeleng, namun sorot matanya tidak sejalan dengan ucapannya. Ia menyebut bahwa mertuanya baik padanya dan sering memberi nasihat. Jatmiko melirik ke arah Raka yang menunduk dalam diam. Di luar rumah, suara Mbak Karni, tetangga seberang sawah, memanggil. Jatmiko memintanya mendekat dan menanyakan apakah ia melihat atau mendengar sesuatu selama seminggu terakhir. Dengan ragu, perempuan tua itu berkata bahwa beberapa malam lalu ia mendengar suara ribut seperti orang bertengkar. Lalu hening mendadak. Ia mengira itu masalah keluarga, sehingga ia memilih tidak ikut campur. Larasti hanya menunduk tanpa suara. Jatmiko tidak menuduh apapun, hanya menuliskan catatan baru suara terakhir dari dapur. Menjelang sore, kabut telah menyingkir dan cahaya matahari menembus jendela kayu. Jatmiko berdiri di halaman, memandang kandang ular. Sanca Jawa itu tetap tidak bergerak. Perutnya menggembung, kulitnya berkilau terkena sinar. Dari kejauhan, ayam jantan kembali berkokok memecah keheningan. Jatmiko memejamkan mata sejenak. Ia tahu setiap kebohongan selalu menyisakan jejak, dan jejak itu kini mulai menyatu di hadapannya. Ketika pemeriksaan hari pertama berakhir, ia menulis laporan singkat di mobil. Keterangan Larasti Ningrum tidak konsisten. Cerita tentang kambing yang hilang terbukti palsu, dan dapur menunjukkan tanda pembersihan yang mencurigakan. Dalam catatan kecilnya, Jatmiko menuliskan dugaan bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di sekitar area kandang itu. Ia memutuskan untuk kembali keesokan pagi bersama tim forensik yang lebih lengkap peralatannya. Di beranda rumah Joglo, Raka Prasetya berdiri memandang hamparan sawah yang mulai menguning menjelang panen. Angin sore membawa aroma tanah basah dan menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya di dusun Watu Arum. Dengan suara hampir tak terdengar, ia bergumam kepada dirinya sendiri, "Seandainya aku pulang lebih cepat, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Di dalam rumah, Larasti Ningrum duduk seorang diri. Pandangannya tertuju pada foto pernikahan yang tergantung di dinding. Kemudian ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa rahasia tidak mungkin terus-menerus bersembunyi. Sementara itu, di dalam mobil yang perlahan meninggalkan halaman, Komisaris Utama Jatmiko Santosa menatap langit senja yang berubah jingga di lereng Merapi.
Dalam hati ia berbisik pelan. Tidak ada rumah yang benar-benar sunyi. Kadang suara yang terdengar bukan berasal dari manusia, melainkan dari penyesalan yang belum sempat diucapkan. Malam itu, langit di sekitar Watu Arum tampak berat. Awan menggantung rendah, seperti menahan hujan yang enggan turun. Di halaman rumah keluarga Wiryawan, lampu sentir yang tergantung pada tiang bambu memantulkan cahaya kekuningan ke tanah yang lembab. Tim forensik datang kembali, kali ini dengan perlengkapan penerangan dan alat pencari jejak yang lebih memadai. Jatmiko berdiri di bawah pohon nangka besar di sisi rumah, menatap kandang besar tempat ular sanca Jawa itu berada. Kini telah dilingkari garis pembatas kuning. Di balik terpal yang menutup sebagian kandang, ular itu masih tidak bergerak. Tubuhnya menggulung rapat, seolah sedang menunggu sesuatu. Larasti duduk diam di beranda tanpa sepatah kata pun. Sejak sore, wajahnya pucat dan matanya tampak cekung karena kurang tidur. Raka mencoba menenangkannya, namun ia malah menjauh dan memilih duduk sendirian di kursi kayu tua. Jatmiko menghampiri Raka dan mengatakan bahwa malam ini mereka akan melakukan pemeriksaan mendalam di area belakang rumah. Ia meminta agar tidak ada seorang pun keluar atau masuk selama proses berlangsung. Raka mengangguk perlahan. Tatapannya terpaku pada kandang. Tepat ketika jarum jam menunjukkan waktu malam, pemeriksaan dimulai. 2 petugas mengangkat lampu sorot, sementara seorang lainnya membawa cairan khusus untuk mendeteksi noda darah. Dengan langkah perlahan, Jatmiko menelusuri tanah di antara dapur dan kandang. Hujan rintik mulai turun, membasahi daun pisang dan atap seng yang berisik ketika disentuh air. Selain suara serangga, hanya terdengar bunyi sepatu yang menginjak tanah lembek. Tiba-tiba, salah satu petugas berseru pelan. Di bawah sinar lampu tampak garis tipis berwarna lebih gelap pada lantai semen di dekat kandang. Jatmiko mendekat dan berjongkok, lalu meminta petugas menyemprot cairan tersebut. Beberapa detik kemudian, garis itu berubah menjadi bercak yang memendar samar. Jatmiko menatapnya lama sebelum bangkit berdiri. Itu adalah sisa darah yang sudah dicuci tetapi masih meninggalkan bekas. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata lirih, "Ada sesuatu yang pernah diseret di sini." Tidak jauh dari situ, petugas lain menemukan potongan kain kecil tersangkut di sela papan kandang. Warnanya memudar, namun motif bunganya mengingatkan pada pakaian perempuan lanjut usia. Raka mengenali motif itu dan berbisik dengan suara lemah. "Seperti punya ibu?" Larasti yang mendengar kalimat itu menggigil. Tangannya mencengkeram lutut erat-erat. Jatmiko menatapnya tanpa satu kata pun. Ia mengerti bahwa keheningan kadang lebih menghentak daripada 1000 pertanyaan. Hujan yang semakin deras membuat tim memutuskan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan. Jatmiko meminta dibuatkan tenda kecil untuk melindungi barang bukti dari air. Di tengah suara hujan yang menghantam atap seng, ia kembali ke dekat kandang. Ular sanca itu menggeliat sedikit, seakan terganggu oleh sorotan lampu terang. Perutnya tampak menonjol tidak wajar, seperti ada sesuatu yang besar tertahan di dalam. Jatmiko bertanya kepada Raka, kapan terakhir ular itu diberi makan. Raka menjawab sekitar 10 hari lalu. Dan setelah itu, ular tersebut tidak mau makan lagi. Hanya berdiam seperti sekarang. Jatmiko memandang hewan itu dengan penuh perhitungan. Ada perasaan kuat bahwa yang terjadi bukan sekadar ular kenyang. Bayangan buruk melintas di kepalanya. Namun ia menahan diri untuk tidak menyimpulkan. Segala sesuatu harus ditopang bukti. Ia memerintahkan agar kandang dijaga ketat sampai pagi dan dilarang ada siapapun mendekat tanpa izin. Lalu ia kembali masuk rumah untuk melanjutkan pemeriksaan di dapur.
Lampu neon yang menggantung memberikan cahaya redup. Lantai masih basah dan sebagian licin karena sabun. Jatmiko menunduk memperhatikan bekas gosokan yang tidak merata di sudut ruangan. Ia melihat sisa abu, seolah hasil pembakaran kain atau kertas. Ia meminta petugas memasukkannya ke dalam wadah kecil. Saat mengumpulkan abu tersebut, salah satu petugas menemukan pecahan logam kecil yang tipis, mirip bagian dari kartu telepon. Jatmiko mengamati potongan itu dan mencatat kemungkinan bahwa itu adalah pecahan dari kartu SIM. Pandangannya beralih kepada Larasti yang berdiri di ambang pintu. Perempuan itu menunduk, dan tanpa suara air mata mengalir di pipinya. Raka mendekat dengan gelisah, berkata pelan, "Larasti, tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi." Namun Larasti tetap diam. Ia hanya menggigit bibirnya dan memandang lantai dengan mata kosong. Jatmiko menepuk bahu Raka dan memintanya menunggu di luar sebentar. Ketika pintu tertutup, keheningan turun seketika. Dengan intonasi yang lebih lembut, Jatmiko berbicara seolah seorang ayah menasihati anaknya. Ia mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan selamanya. Apapun yang ditutupi hari ini, suatu saat tetap akan muncul. Larasti menutupi wajahnya dan mulai menangis. Namun ketika ditanya kembali, ia hanya menggeleng pelan. Malam semakin larut, angin membawa aroma tanah basah dan getah nangka. Petir sesekali menyambar dan cahaya putihnya menerangi halaman. Jatmiko memandang sekeliling, merasakan tekanan berat di dadanya. Ia sudah sering menghadapi kasus pelik, tetapi rumah ini mengandung kesunyian yang berbeda, seakan setiap dindingnya menyimpan suara yang tidak ingin keluar. Sebelum pergi, Jatmiko memerintahkan tim mencatat semua temuan malam itu, sisa darah yang dicuci, potongan kain bermotif bunga, abu hasil pembakaran, serta pecahan logam yang ditemukan di dapur. Dalam laporannya malam itu, ia menuliskan dugaan bahwa ini bukan sekadar orang hilang, melainkan upaya menghapus jejak sebuah kejadian besar. Ia menatap rumah kayu itu sekali lagi sebelum menuju mobil. Hujan mulai mereda. Di dalam kandang, ular sanca itu kembali tak bergerak. Tubuhnya berkilau basah diterpa cahaya lampu. Dan entah kenapa, Jatmiko merasa seakan mata hewan itu mengikuti langkahnya hingga mobil menghilang di tikungan jalan. Keesokan paginya, udara di Watu Arum terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam menyisakan kabut tipis di antara pohon kelapa dan atap rumah. Jatmiko datang jauh lebih awal daripada jadwal. Ia tidak langsung memanggil tim, melainkan berjalan perlahan di halaman. Sepasang sandal masih tergeletak di dekat tangga. Sebagian tertimbun lumpur. Jatmiko memungutnya sebentar, memeriksa dengan tatapan sepi, lalu meletakkannya kembali. Dari dalam rumah terdengar langkah pelan Larasti yang sedang menyapu. Berusaha tampak normal, namun dari cara tangannya gemetar. Jatmiko tahu bahwa ketenangan itu hanyalah tirai tipis yang siap robek kapan saja. Ia meminta izin untuk berbicara empat mata di ruang tengah. Raka tidak ikut, karena saat itu ia sedang membantu petugas menyiapkan alat dokumentasi di halaman. Larasti duduk di kursi dengan kepala menunduk. Jatmiko memulai percakapan dengan pendekatan yang sangat tenang. Ia tidak membuka pembicaraan tentang darah atau kain semalam, tetapi menyentuh hal-hal kecil tentang kehidupan sebagai menantu di kampung, betapa banyak aturan yang harus ditaati. Betapa sering kata-kata kecil menggores hati. Larasti sempat menatap sebentar sebelum kembali menunduk. Jatmiko melanjutkan bahwa seseorang bisa melakukan hal di luar kendali ketika beban hidup menumpuk terlalu lama. Ia menatap wajah perempuan itu beberapa saat, mencari sedikit perubahan yang dapat memberi petunjuk. Namun Larasti tetap diam,
hanya matanya yang mulai berkaca. Dari luar, Koko Ayam memecahkan kesunyian. Jatmiko menutup buku catatannya dan berkata pelan, "Kami tidak mencari siapa yang bersalah. Yang kami cari adalah kebenaran. Jika memang tidak tahu apapun, katakan sejujurnya. Tetapi jika ada hal yang belum bisa disampaikan, inilah waktunya." Dengan suara lirih hampir tak terdengar, Larasti hanya berkata bahwa ia tidak tahu apapun. Gestur itu membuat Jatmiko menghela napas kecil. Ia tidak memaksa, hanya bangkit berdiri lalu mengatakan bahwa dapur perlu diperiksa ulang. Ketika ia keluar rumah, salah satu petugas sudah menunggu sambil membawa laporan analisis awal dari abu dan potongan kain yang ditemukan semalam. Di dalam abu terdapat sisa benang nilon putih serta residu logam yang biasa muncul dari ponsel yang dibakar. Jatmiko membaca cepat dan mengangguk. Dugaan bahwa ada upaya menghancurkan bukti komunikasi semakin kuat. Ia menuliskan catatan singkat penghapusan jejak yang terencana. Di halaman, Raka sedang bercakap dengan Mbak Karni, tetangga yang semalam memberi kesaksian. Perempuan tua itu berkata bahwa malam sebelum kedua orang tua Raka menghilang, ia mendengar suara keras seperti benda jatuh dari arah dapur. Lalu sunyi lama. Raka hanya terdiam, menatap tanah. Jatmiko mendengar percakapan itu dari kejauhan, dan keyakinannya semakin menguat bahwa malam itu terjadi sesuatu yang besar di rumah ini. Menjelang siang, Jatmiko memerintahkan tim melakukan pemeriksaan lanjutan pada kandang ular. Mereka membawa alat pendeteksi panas dan kamera kecil yang diselipkan melalui celah papan. Gambar yang muncul di layar laptop membuat seluruh tim terpana. Di dalam tubuh ular terlihat bayangan samar berwarna keabu-abuan, padat, dan jelas tidak menyerupai bentuk hewan pada umumnya. Jatmiko menatap layar itu lama sebelum menutupnya perlahan. Ia tidak ingin tergesa-gesa, tetapi nuraninya berteriak semakin keras. Dengan suara rendah ia berkata, "Kita butuh izin khusus untuk memeriksa lebih jauh." Pada saat yang sama, Larasti berdiri di balik jendela menatap mereka. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Raka mendekat dari belakang, berusaha menenangkannya. Namun Larasti hanya menjawab singkat, "Mengapa mereka tidak percaya padaku?" Raka tidak menanggapi. Ia sendiri mulai merasakan keyakinannya pudar. Sejak malam sebelumnya, bayangan sosok ibunya dan ayahnya terus berputar di dalam benaknya. Suara tawa mereka, aroma masakan rumahan, juga nasihat sederhana yang dulu menguatkannya, kini berubah menjadi luka yang sulit ia jelaskan. Menjelang sore, ketika Komisaris Utama Jatmiko Santosa kembali menuju mobil dinasnya, ia menuliskan laporan tambahan untuk diserahkan kepada atasannya. Dalam catatan itu tertulis, perbedaan antara ketenangan asli dan kepura-puraan tampak jelas pada subjek perempuan. Perubahan nada bicara, arah pandangan, serta kecenderungan menghindari kontak mata menunjukkan tekanan batin yang berat, dibutuhkan pengawasan ketat selama 24 jam. Setelah menandatangani laporan itu, ia menatap rumah kayu tersebut dari kejauhan. Ia paham langkah selanjutnya tidak akan mudah. Namun ia tidak ingin kenyataan terkubur bersama kesunyian kampung yang terlampau diam ini. Malam harinya, di pos kecil di belakang rumah, dua petugas berjaga, lampu gantung bergoyang kecil tertiup angin. Dari dalam kandang terdengar suara gesekan lembut, seperti benda besar yang bergerak perlahan. Kedua petugas saling menatap. Salah satunya berbisik, "Apa ular itu bergerak?" Rekannya mengangguk dengan raut muka menegang. Dalam gelap, perut sanca Jawa itu tampak naik turun perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Namun, tidak satupun dari mereka berani melangkah mendekat. Jatmiko, yang malam itu masih berada di rumah dinas,
Menerima laporan tersebut melalui radio, ia terdiam lama sebelum menjawab, "Jaga jarak. Jangan sentuh apapun. Besok pagi kita mulai semuanya dari awal." Setelah mematikan radio, ia duduk sendiri, menatap rintik hujan di balik jendela. Di dadanya, muncul satu pemikiran yang membuat napasnya terasa berat. Ada kalanya kejahatan lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari hati yang terlalu lama tidak didengarkan. Ia memandang langit kelabu dan berbisik dalam hati, semoga Tuhan memberinya kekuatan untuk menyingkap kebenaran tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Keesokan harinya, sinar matahari menembus kabut tipis di lereng Watu Arum. Udara lembut membawa aroma padi muda dari sawah yang baru ditanam. Di pos penyidik, Jatmiko menatap secangkir kopi yang telah dingin. Ia belum memejamkan mata sejak semalam. Setiap kali ia mencoba menutup mata, wajah Larasti muncul bukan sebagai tersangka, tapi sebagai seseorang yang membawa luka lama yang tak pernah ia ungkapkan. Bertahun-tahun menjadi polisi membuatnya memahami bahwa setiap tindakan manusia selalu menyimpan cerita yang belum tuntas. Pagi itu, Mbak Karni datang ke kantor polisi sambil membawa sesuatu. Beberapa surat lama yang katanya ditemukan di halaman belakang rumah keluarga Wiryawan. Surat-surat itu dibungkus plastik. Sebagian basah terkena hujan. Dengan hati-hati, Jatmiko membuka salah satu. Tulisan tangan itu milik Sukesi Wiryawan. Ditujukan kepada menantunya, Larasti. Isinya sederhana, penuh kemarahan. Namun ada satu kalimat di bagian akhir yang membuat dada Jatmiko terasa sesak. "Aku ingin memaafkanmu, tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana." Ia menutup mata sejenak. Kalimat itu seperti jeritan yang datang terlambat. Dari keterangan tetangga, hubungan antara Larasti dan mertuanya memang telah lama renggang. Sejak Raka bekerja di Malaysia, Larasti tinggal bersama mereka. Awalnya ia disambut seperti anak sendiri. Namun perlahan setiap hal kecil menjadi bahan percekcokan. Larasti dikenal lembut, tetapi berada di bawah tekanan terus-menerus dapat membuat kesabaran berubah menjadi bara. Beberapa kali Mbak Karni mendengar tangis dari rumah itu ketika malam turun. Tetapi setiap pagi, semuanya tampak seperti biasa. Orang kampung memilih diam karena menganggap urusan rumah tangga tidak pantas dicampuri. Jatmiko mendengarkan semua itu dengan raut sedih. Ingatannya melayang jauh. Bertahun lalu, ia kehilangan istrinya karena depresi yang tidak tertangani. Perempuan itu merasa sendirian setelah kehilangan anak pertama mereka. Jatmiko, yang saat itu terlalu tenggelam dalam pekerjaannya, tidak sempat mendengar tangis istrinya tepat waktu. Sejak hari itu, setiap kali menemukan perempuan yang berada di bawah tekanan, wajah istrinya selalu hadir di benaknya. Perasaan bersalah itu tidak pernah benar-benar pergi. Menjelang sore, Jatmiko kembali ke rumah keluarga Wiryawan. Larasti duduk di teras, memandang halaman tanpa fokus. Rambutnya terurai sebagian. Wajahnya tampak lelah dan pasrah. Jatmiko mendekat tanpa berkata apapun. Ia berdiri di sampingnya, menatap sawah menguning di kejauhan. Kadang diam lebih jujur daripada kata-kata. Beberapa menit kemudian, ia berbicara perlahan. "Larasti, aku membaca surat dari ibu mertuamu. Ia menulis bahwa ia ingin memaafkanmu." Larasti menoleh perlahan. Matanya melebar terkejut. Jatmiko melanjutkan. "Terkadang maaf datang terlambat, namun kebenaran tidak boleh lalu lalang terlambat." Air mata mengalir di pipi Larasti. Ia tidak mengusapnya, hanya menunduk. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat membenci mertuanya. Ia hanya lelah selalu dianggap tidak berguna. Setiap uang kiriman dari Raka harus melewati tangan ibunya.
Ia tidak punya kebebasan bahkan untuk membeli sesuatu bagi dirinya sendiri. Ia menunduk memandang tanah dan berkata lirih, "Aku tahu beliau keras karena sayang. Tapi kasih sayang tanpa kelembutan bisa menjadi luka yang tidak terlihat." Jatmiko terdiam. Ada beban berat di dadanya. Pandangannya beralih ke kandang ular yang berdiri sunyi. Hewan itu seperti simbol besar dari kesunyian manusia diam, gelap, tapi menyimpan sesuatu yang tidak mudah disampaikan. Menjelang senja, Jatmiko kembali ke pos jaga di belakang rumah. Langit berubah jingga. Angin membawa aroma tanah lembab. Ia membuka buku catatannya dan menuliskan pelan. Setiap rumah memiliki dua sisi yang tampak dan yang terselubung oleh kebiasaan. Kasus ini bukan hanya tentang hilangnya dua nyawa, tetapi tentang cinta yang berubah menjadi luka karena tidak pernah diucapkan. Ia menutup buku itu, memandang matahari yang tenggelam di balik bukit. Dalam hatinya, suara istrinya seakan terdengar kembali, mengingatkannya bahwa manusia terlalu sering lupa mendengarkan sebelum segalanya terlambat. Di halaman depan, Raka berdiri dengan wajah bingung. Ia baru mengetahui dari tetangga tentang pertengkaran ibunya dengan Larasti. Ia merasa marah sekaligus bersalah. Ia tahu ibunya keras, tetapi tak menyangka semuanya bisa sejauh ini. Jatmiko menghampirinya dan berkata lembut, "Kadang orang yang kita tinggalkan tidak membutuhkan uang. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita di rumah." Raka menunduk, tak sanggup menjawab. Ia sadar bahwa perjalanan jauh ke negeri seberang yang ia anggap sebagai pengorbanan ternyata juga telah membuka jurang yang perlahan memisahkan kehangatan rumahnya. Malam itu, ketika semua orang telah kembali ke rumah masing-masing, Jatmiko duduk di kursi sederhananya. Ia menatap foto istrinya di dalam dompet. Dari luar terdengar suara katak bersahut-sahutan. Ia berbisik dalam hati, "Kadang kita menyangka waktu bisa menyembuhkan segalanya. Padahal yang kita butuhkan hanyalah didengarkan dengan sepenuh hati." Di kejauhan, kandang sanca berdiri diam. Dari balik terpalnya, suara gesekan samar terdengar, seperti napas berat yang menyimpan rahasia masa lampau. Pagi berikutnya, langit Watu Arum berwarna abu tipis. Udara lembab, dan aroma tanah basah masih menempel pada dedaunan. Di laboratorium kecil milik kepolisian Kabupaten Sleman, Jatmiko berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi sampel. Di hadapannya, seorang teknisi forensik menjelaskan hasil pemeriksaan awal dari barang bukti yang ditemukan di rumah keluarga Wiryawan. Jatmiko mendengar dengan serius. Suara mesin pendingin laboratorium berdengung halus, membuat ruangan terasa semakin sunyi. Dari hasil uji kimia, bercak yang ditemukan dekat kandang bukanlah darah hewan seperti dugaan semula, tetapi darah manusia. Sementara residu pada lubang pembuangan di dapur menunjukkan penggunaan bahan pembersih kuat yang diaplikasikan berulang kali. Jatmiko memejamkan mata sejenak, lalu membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat. "Jejak tidak akan hilang meski dicuci 1000 kali." Kalimat itu terasa seperti gema dari nurani yang tidak pernah mau diam. Ketika ia keluar dari laboratorium, cahaya pagi menyilaukan matanya. Ia menarik napas panjang dan menatap bukit yang terselimuti kabut. Kini, ia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Kasus ini bukan tentang orang yang pergi, melainkan tentang sesuatu yang berusaha disembunyikan. Ia segera menuju rumah keluarga Wiryawan bersama 2 petugas, membawa surat resmi untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Kali ini tidak ada yang akan dibiarkan buram. Larasti tampak terkejut saat mereka tiba. Wajahnya lebih pucat dari hari sebelumnya. Raka menyambut dengan tatapan bingung. Jatmiko menjelaskan dengan tenang bahwa mereka akan memeriksa kandang ular secara ilmiah.
bukan untuk menuduh siapapun, tetapi demi memastikan kebenaran. Larasti tidak merespons, hanya memeluk kedua lengannya sendiri, seakan mencari kehangatan yang hilang. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Tim penyidik mulai bekerja di sekitar kandang. Mereka mengukur kelembapan tanah, memeriksa sambungan semen, dan mencari sisa DNA. Tidak lama kemudian, salah satu petugas memanggil Jatmiko dengan suara berat. Di bawah lapisan semen dekat pintu kandang, mereka menemukan noda yang merembes hingga ke bagian bawah. Setelah diuji cepat, hasilnya menunjukkan positif darah manusia. Jatmiko berdiri diam, memandang tanah itu lama. Hujan rintik kembali turun, membasahi bahu dan rambutnya. Ia tahu setiap tetes air itu seperti saksi yang datang setelah segalanya terjadi. Raka berdiri tidak jauh, matanya basah. Ia berbisik pelan, "Apa benar itu?" Darah Jatmiko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Ia tidak ingin menghancurkan hati seorang anak, tetapi ia juga tidak dapat berbohong pada fakta. Dengan suara lembut, ia berkata, "Yang terpenting sekarang adalah kebenaran. Seberapapun menyakitkannya." Raka menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Sementara itu, Larasti masih duduk di beranda joglo, memandangi kandang Sanca dari kejauhan. Seolah di sanalah seluruh rahasia yang ia takutkan sedang bernafas diam-diam. Tubuh hewan itu tetap membisu. Namun setiap kali angin menyentuhnya, terpal yang menutupi kandang bergoyang perlahan, seakan menyuarakan napas makhluk hidup. Larasti menggigit bibir. Gurat tegang tampak jelas di wajahnya. Di dalam dada, rasa bersalah dan ketakutan saling menyeruduk tanpa arah. Ia paham bahwa rahasia itu tidak mungkin bersembunyi selamanya. Namun, ia juga mengetahui bahwa ketika kebenaran terungkap, hidupnya tak akan lagi sama. Menjelang sore, Jatmiko Santosa memanggil Larasti ke ruang depan rumah. Ia memperlihatkan foto hasil analisis laboratorium, lalu berkata dengan suara datar, "Ini bukan darah kambing seperti yang kamu sebutkan." Larasti menatap foto itu. Bibirnya bergetar. Ia ingin berbicara, tetapi tidak satu kata pun sanggup keluar dari tenggorokannya. Jatmiko tidak mendesak, hanya menatap matanya dengan hening. Dengan suara lembut ia berkata, "Aku memintamu jujur. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi diam akan menenggelamkanmu lebih dalam." Larasti menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Ia hanya berbisik lirih, "Aku tidak tahu harus memulai dari mana." Jatmiko bangkit, memandang ke arah jendela. Senja di luar perlahan turun, mewarnai langit dengan paduan oranye dan ungu yang suram. Wajah istrinya kembali muncul dalam ingatannya, perempuan yang tenggelam dalam keheningan sebelum pergi selamanya. Dan ia bertanya dalam hati, mungkin Larasti pun pernah mencoba bersuara, namun tidak ada yang mendengar. Dunia sering terlalu bising hingga melupakan tangisan yang sangat lembut. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, kasus ini harus diselesaikan, bukan hanya dengan hukum, tetapi dengan menjaga hati yang patah agar tidak semakin hancur. Malam harinya, di pos jaga, Jatmiko menuliskan laporan harian dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia sadar langkah berikutnya akan membawa mereka pada keputusan besar, mungkin yang paling berat dalam perjalanan kariernya. Ia menuliskan kalimat terakhir sebelum menutup buku itu. Tidak ada rahasia yang benar-benar hilang, hanya menunggu keberanian untuk diungkap. Di luar pos, suara rintik hujan kembali terdengar. Sanca Jawa di kandang bergerak pelan, tubuhnya mengeliat seperti digerakkan oleh sesuatu yang berat dari dalam.
Pada sorot matanya yang sayup, seolah terpantul wajah manusia yang telah memegang rahasia terlalu lama. Hujan berhenti menjelang pagi, menyisakan kabut tipis yang melayang di atas sawah. Tanah di halaman rumah keluarga Wiryawan masih basah dan lembek. Garis pembatas kuning yang mengitari kandang tampak lelah diterpa angin malam. Di dalamnya, ular besar itu menggulung diri. Tak bergeser sedikit pun. Udara di sekitarnya seperti memadat, menyembunyikan sesuatu yang enggan terungkap. Jatmiko datang dengan langkah hati-hati. Ia menatap hewan itu cukup lama, penuh pertimbangan. Di tangannya terdapat laporan lengkap dari laboratorium darah di sekitar kandang adalah darah manusia, dan pola pembersihan menunjukkan percobaan putus asa untuk menghapus jejak dengan terburu-buru. Ia berdiri lama di sana. Dari langgar kecil di seberang jalan, suara azan menggema lembut, mengingatkannya bahwa segala tindakan harus berpijak pada nurani yang bersih. Di beranda rumah, Larasti Ningrum berdiri mengenakan baju abu pucat. Wajahnya sekian pucat, hampir menyatu dengan warna kabut. Sejak malam sebelumnya ia hampir tidak berbicara. Raka berusaha menenangkan istrinya, namun Larasti seakan tidak lagi mampu mendengar. Setiap kali pandangannya tertuju pada kandang ular, napasnya tersangkut di tenggorokan. Di dalam tubuhnya, rasa takut dan penyesalan seperti gelombang yang terperangkap dalam botol tertutup rapat. Pagi itu, Jatmiko memanggil seluruh tim berkumpul di halaman depan. Ia membuka peta kecil rumah dan menjelaskan bahwa semua petunjuk mengarah pada satu titik kandang sanca itu. Ia berbicara tenang, namun tegas. Kita tidak bisa memalingkan wajah. Semua jejak berhenti di sini, dan satu-satunya cara mencari kebenaran adalah membuka apa yang tersembunyi. Seorang petugas muda menatapnya ragu. Bertanya, apakah benar kita harus memeriksa tubuh ular itu? Jatmiko menatapnya lama, lalu menjawab rendah. Jika di dalam makhluk itu ada kebenaran, tidak ada pilihan lain. Suasana seketika hening. Bahkan angin pun seperti menahan napas. Raka yang mendengar itu langsung melangkah maju. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Tidak mungkin, itu hewan yang ayah pelihara sejak aku kecil. Tidak mungkin kami melakukan hal seperti itu." Jatmiko menatapnya dengan empati. Aku pun tidak ingin melukai siapapun. Tetapi kebenaran tidak dapat dihindari. Raka menunduk. Air mata mengumpul di pelupuknya. Jatmiko kemudian mengajukan izin resmi kepada kepolisian daerah untuk melakukan tindakan khusus. Selama bertahun-tahun bertugas, ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Namun laporan darah manusia, potongan kain, dan jejak pembersihan membuat atasan menyetujui permohonannya. Dalam surat keputusan tertulis bahwa tindakan ini diambil demi kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Setelah membaca surat itu pelan-pelan, Jatmiko menatap langit kelabu. Ia tahu keputusan itu akan meninggalkan bekas di hatinya sendiri. Menjelang sore, tim dokter hewan dari kota Magelang tiba membawa peralatan lengkap dan kotak pendingin. Jatmiko menyambut mereka dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan di area terbuka belakang rumah dengan prosedur ketat. Semua warga diminta menjauh agar tidak menimbulkan kepanikan. Raka berdiri di sudut halaman. Matanya memerah. Ia tidak sanggup menatap kandang itu. Di dalam rumah, Larasti duduk di lantai sambil memegangi kepala. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ketika pisau pertama menyentuh kulit hewan itu, seluruh rahasia akan terbuka bersama bau kematian. Matahari hampir tenggelam. Langit berwarna oranye kusam, seolah bumi menahan napas panjang. Jatmiko berdiri di depan kandang, memandang sanca yang tampak tenang seperti terlelap. "Maafkan kami hanya mencari kebenaran," bisiknya pelan.
Ia memberi isyarat kepada tim medis untuk bersiap. Ketika mereka menata alat dan obat penenang, Jatmiko berjalan sebentar ke tepi sawah, menatap matahari yang perlahan menghilang di balik bukit. Ada rasa pahit di dadanya. Ia tahu tugas seorang penyidik bukan hanya menyibak pelaku, tetapi juga berhadapan dengan kebenaran yang kadang jauh lebih menyakitkan dari kebohongan. Di dalam rumah, Larasti menatap keluar jendela. Bunyi logam beradu dari halaman membuat seluruh tubuhnya menegang. Ia menutup mata, mengingat kembali tatapan terakhir ibu mertuanya, tatapan yang penuh amarah dan kekecewaan. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tetapi lidahnya kaku. Air mata jatuh perlahan ke lantai kayu. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat, semua akan berakhir malam ini. Saat malam turun, Jatmiko kembali ke halaman. Lampu sorot menerangi area kandang yang kini dinaungi tenda kecil. Tim dokter hewan berdiri siap. Peralatan bedah tersusun rapi di atas meja. Suara jangkrik menggema dari jauh. Jatmiko memandang ular itu sekali lagi. Perutnya membesar tidak wajar. Kulitnya mengilap diterpa cahaya. Jatmiko menarik napas panjang. Ia tahu hidup setiap orang yang hadir malam itu tidak akan sama lagi setelah ini. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Kita mulai besok pagi. Malam ini biarkan semua berdoa dalam diam." Ia kemudian berjalan perlahan meninggalkan halaman yang senyap. Di langit, awan bergerak menutupi bulan. Angin tipis berhembus, membuat terpal kandang bergoyang lembut. Dari dalam terdengar suara gesekan halus, seperti sesuatu yang hidup namun ingin terlelap untuk selamanya. Jatmiko menatap kandang itu sekali terakhir sebelum menuju rumah dinas. Dalam hatinya ia berbisik, "Semoga kebenaran yang kita buka esok hari tidak menghapus kemanusiaan dalam diri kita." Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul. Namun halaman rumah keluarga Wiryawan telah dipenuhi petugas berseragam. Garis pembatas melingkari kandang, meja panjang diletakkan di sisi barat dengan peralatan bedah, kamera, dan wadah bukti. Udara pagi yang dingin bercampur ketegangan begitu tebal hingga terasa menusuk kulit. Burung yang biasanya berkicau di pohon nangka tampak menjauh, seakan enggan menyaksikan apa yang akan berlangsung. Jatmiko berdiri di tepi kandang, mengenakan sarung tangan putih. Wajahnya teguh, namun sorot matanya memendam beban berat. Di sampingnya berdiri dokter hewan dari Magelang, perempuan paruh baya bernama Dera, Ratna Widuri. Ia menyiapkan obat bius di dalam suntikan besar, lalu mengangguk pelan sebagai tanda siap. Beberapa anggota tim berdiri mengelilingi mereka. Kamera mulai merekam. Tidak ada yang berbicara, bahkan angin pun seperti berhenti. Sanca besar itu terbaring diam. Tubuhnya melingkar rapi dengan bagian perut yang mencuat mencolok. Napasnya tipis. Matanya setengah terpejam. Setelah obat penenang disuntikan, hewan itu tak bergerak lagi. Jatmiko memberi isyarat untuk memulai. Pisau bedah pertama menyentuh lapisan sisik keras itu dengan sayatan perlahan. Saat kulit terbuka, udara dipenuhi bau anyir menyengat. Beberapa orang mundur satu langkah. Namun Jatmiko tetap berdiri tegak, menatap tanpa berkedip meski jantungnya serasa diremas. Ketika lapisan kedua tersingkap, terlihat sesuatu berwarna abu kehitaman di dalamnya. Dokter Ratna berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan dengan gerakan perlahan. Ia meraih penjepit logam dan mengeluarkan benda pertama, sehelai kain bermotif bunga kecil. Warnanya memudar, namun pola bunganya masih kentara. Raka yang berada agak jauh langsung menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Itu kain milik ibunya, Sukesi Wiryawan,
Di udara kini bukan hanya bau anyir, tetapi juga Ishak yang berusaha ditahan. Jatmiko memberi tanda agar pemeriksaan diteruskan. Satu persatu benda dikeluarkan dari dalam tubuh ular potongan kain. Tulang-tulang kecil, lalu sesuatu yang berkilau. Sebuah cincin emas dengan ukiran nama Sukesi di bagian dalamnya. Semua orang terdiam membeku. Derah. Ratna Widuri menatap Jatmiko. Wajahnya memucat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Yang sedang kita buka ini bukan lagi tubuh seekor hewan, Pak. Ini layaknya makam." Jatmiko mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala dalam keheningan penuh beban. Proses itu berlangsung hampir setengah jam. Ketika lapisan terdalam akhirnya tersingkap, tampak tulang lengan manusia beserta potongan pakaian laki-laki berwarna gelap. Jatmiko menutup sebagian wajahnya dengan tangan. Di sisi lain halaman, Raka Prasetya jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Yang bisa ia lakukan hanya memohon dalam hati agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi bau anyir yang menusuk dan bukti yang terbentang tidak mungkin dipungkiri lagi. Dua nyawa yang selama ini hilang akhirnya ditemukan dengan cara yang tak pernah bisa dibayangkan siapapun. Sementara itu, di dalam rumah, Larastiningrum mendengar keributan di luar. Ia berlari menuju jendela. Melihat orang-orang mengerumuni kandang. Dari kejauhan, ia melihat Jatmiko berdiri dengan sarung tangan berlumur darah. Di atas meja tergeletak benda-benda yang ia kenal sangat baik. Ia menjerit keras, tubuhnya limbung lalu jatuh ke lantai. Dalam sekejap, semua rahasia yang ia pertahankan berminggu-minggu runtuh menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Ia menutup wajahnya sambil merintih. Aku tidak pernah ingin sejauh ini. Isakannya memenuhi rumah itu. Seperti doa terlambat yang memecahkan kesunyian. Jatmiko melangkah perlahan menuju rumah. Ia melepas sarung tangan dengan gerakan lambat. Lalu berhenti sejenak di depan pintu. Pandangannya mengarah ke sawah yang merunduk di bawah langit pucat. Sinar matahari pertama muncul di balik awan. Namun terasa sedingin senja yang muram. Ia tahu kebenaran telah muncul ke permukaan. Tetapi tidak ada rasa kemenangan dalam hatinya. Ia berkata lirih kepada salah satu anggota tim. Kumpulkan semua barang bukti dan perlakukan dengan hormat. Beberapa jam kemudian, seluruh barang bukti dimasukkan ke dalam kotak logam, lalu disegel rapat. Di dalamnya terdapat potongan tulang, pakaian, serta cincin yang telah dikenali oleh keluarga. Di halaman, Raka masih berlutut, pipinya basah oleh air mata. Ia menatap langit dan berbisik, "Mengapa rumah ini menjadi tempat terakhir bagi orang yang paling aku sayangi?" Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin yang menyelusuri daun pisang dengan lembut. Jatmiko menghampirinya dan menepuk bahunya perlahan. Dengan suara penuh ketegasan sekaligus belas kasih, ia berkata, "Terkadang Tuhan memperlihatkan sisi tergelap manusia agar kita mengerti arti cahaya." Raka menunduk, menggenggam tanah dengan tangan yang bergetar. Tangisnya pecah semakin dalam. Jatmiko memalingkan wajah ke arah kandang yang kini kosong. Sanca Jawa itu telah mati. Tubuhnya kaku dan tak bernyawa. Hewan yang dulu dianggap peliharaan dan simbol keberuntungan kini menjadi saksi bisu sebuah dosa yang tidak pernah diucapkan. Menjelang sore, ketika semua tim telah pergi, Jatmiko masih duduk di tangga rumah, menatap noda lumpur yang melekat di sepatu. Ia berbisik hampir tanpa suara. Keadilan kadang harus melalui jalan penuh darah sebelum tiba pada kebenaran. Ia menyadari tugasnya belum selesai. Masih ada pengakuan yang harus keluar. Dan ia yakin malam itu akan ada air mata yang mengalir bukan karena takut,
Tetapi karena penyesalan yang terlalu berat untuk dipikul, malam turun perlahan di dusun Watu Arum. Sisa hujan membentuk genangan di halaman rumah keluarga Wiryawan. Lampu di pos penyidik menyinari jalan tanah yang mulai sepi. Di dalam rumah, udara terasa menekan. Bau obat penenang bercampur dengan aroma tanah lembab. Larasti Ningrum duduk di kursi kayu. Tubuhnya lemah bersandar. Matanya bengkak karena tangis yang tidak berhenti. Di hadapannya, Komisaris Utama Jatmiko Santosa duduk dengan wajah lelah. Namun pandangannya tetap lembut. Ia tidak segera bertanya. Ia hanya menatap Larasti dalam diam. Di antara mereka, ada secangkir teh yang telah dingin dan keheningan panjang yang tergantung di udara. Hanya detak jam tua di dinding yang terdengar samar. Setelah beberapa menit, Jatmiko berbicara pelan. Larasti, aku tidak datang untuk menuduhmu. Aku datang untuk mendengarkan. Larasti mengangkat wajahnya yang merah bengkak. Ia membuka mulut, namun suara tidak keluar. Jatmiko tidak mendesak. Ia membiarkan waktu bekerja pada luka yang masih terbuka. Akhirnya Larasti berbisik. Aku tahu aku salah. Tapi aku tak pernah berniat sejauh ini. Kalimat itu hancur di udara, seperti kaca jatuh dari ketinggian. Jatmiko menatapnya lama sebelum menunduk, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tatapannya tidak seperti penyidik yang mengadili, tetapi seperti seseorang yang mengerti beratnya hidup. Larasti melanjutkan dengan suara terputus-putus. Malam itu, aku hanya ingin mereka berhenti. Aku terlalu lelah dimarahi, terlalu lelah dianggap salah. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Air mata menetes membasahi tangannya. Ia menutup wajah dan menangis pilu. Jatmiko terdiam. Dadanya serasa terhimpit. Sesuatu dalam dirinya pecah kenangan tentang istrinya. Sekar, yang dulu juga tenggelam dalam kesepian yang ia abaikan. Saat itu ia sibuk memburu keadilan di luar rumah. Sementara tangis yang paling dekat justru tidak ia dengar. Dan kini, di hadapannya, seorang perempuan lain sedang karam dalam luka yang sama. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, manusia seringkali berbuat salah bukan karena jahat, tapi karena terlalu lama menahan sakit. Larasti mengangkat wajah, air mata mengalir. Aku tidak ingin mencelakai siapapun. Tapi malam itu, mereka menghina aku di depan orang. Mereka bilang aku tidak pantas jadi istri Raka. Mereka bilang aku tidak tahu malu. Aku berteriak. Lalu ibu mendorongku. Aku terpeleset. Setelah itu, semuanya gelap. Terlalu cepat, kalimatnya terputus oleh Ishak. Jatmiko menatapnya dengan mata berembun. Namun suaranya tetap kokoh. Aku mengerti, tetapi kau paham, apapun alasannya. Nyawa dua orang tidak bisa kembali. Larasti mengangguk perlahan. Bahunya bergetar hebat. Di luar rumah, angin malam mengusap daun pisang. Raka berdiri di bawah pohon nangka. Wajahnya kosong. Ia mendengar tangisan dari dalam rumah dan dadanya terasa diremas. Ia mencintai istrinya. Namun ia juga mencintai kedua orang tuanya. Kini cinta itu berubah menjadi beban yang menelannya perlahan. Ia menatap langit gelap dan berbisik, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk memaafkan, meski aku belum tahu bagaimana. Di dalam, Jatmiko menatap Larasti yang kembali menunduk. Ia berkata, malam ini kau istirahat, besok kita lanjutkan di kantor. Aku tidak ingin kau berbicara dalam keadaan tertekan. Larasti menatapnya dengan campuran rasa takut dan syukur. Ia tahu hari esok akan menentukan nasibnya. Tetapi malam itu setidaknya ada satu orang yang tidak melihatnya sebagai monster. Jatmiko berdiri, mematikan lampu meja, lalu berjalan keluar. Di ambang pintu,
Ia berhenti menatap sawah yang tenggelam dalam gelap. Dalam hatinya, ia berbisik. Keadilan tanpa belas kasih hanya akan melahirkan luka baru. Ketika ia menuju mobil, langit Watu Arum mulai diselimuti awan pekat. Ia menatap kaca spion dan melihat bayangan rumah tua itu menjauh perlahan. Dadanya dipenuhi rasa aneh campuran lega dan pilu. Ia tahu esok ia harus membawa Larasti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ada bagian kecil dalam diri Jatmiko yang berharap perempuan itu menemukan pintu menuju pengampunan. Ia berkata dalam hati, kadang manusia harus kehilangan segalanya untuk menemukan sisi manusiawinya sendiri. Malam semakin larut. Di dalam rumah, Larasti duduk sendirian memandangi foto pernikahannya dengan Raka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka tersenyum muda, tulus, penuh harapan. Larasti mengulurkan tangan menyentuh kaca foto itu dan berbisik, andai aku bisa memutar waktu, aku hanya ingin makan malam bersama mereka tanpa marah, tanpa air mata. Suaranya lenyap dalam gelap, menyisakan isakan samar yang menyatu dengan suara jangkrik. Pagi itu, langit Watu Arum mendung berat. Awan kelabu menggantung di atas bukit, menghalangi sinar matahari. Di ruang pemeriksaan kantor polisi Kabupaten Sleman, keheningan menyelimuti. Hanya suara kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit. Di meja panjang, Jatmiko duduk berhadapan dengan Larasti. Di antara mereka hanya ada segelas air, selembar kertas kosong, dan pena. Raka tidak ikut. Ia menunggu di luar dengan wajah murung. Larasti tampak tenang di permukaan, tetapi matanya hampa, seperti seseorang yang sudah kehabisan air mata. Jatmiko memulai percakapan dengan suara rendah. Larasti, ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Jangan sembunyikan apapun. Larasti mengangguk perlahan. Suaranya parau ketika ia mulai bicara. Malam itu, tanggal 7 bulan September, hujan turun sejak sore. Di rumah hanya ada aku dan kedua mertua. Raka masih di Malaysia. Awalnya tenang. Kami makan seperti biasa. Tetapi saat aku duduk, ibu mulai bicara lagi tentang uang kiriman Raka. Ia berhenti sejenak, menelan rasa pahit. Ia bilang aku boros. Bilang aku suka membeli hal-hal tidak berguna. Aku mencoba diam, tapi suaranya semakin keras. Larasti menarik napas gemetar, lalu melanjutkan. Aku berkata pelan bahwa aku hanya membeli kebutuhan rumah. Tapi ibu tertawa. Ia memanggilku pembohong, mengatakan aku tidak tahu malu. Aku menunduk, tapi ia berdiri dan menunjuk wajahku. Kata-katanya menyayat. Aku ingin pergi dari ruang makan, tapi beliau menahan tanganku, lalu mendorong. Waktu itu, aku kehilangan kendali. Aku membalas mendorong dan beliau jatuh. Kepalanya membentur sisi tempat tidur di ruang belakang. Aku berlari mendekat, tetapi matanya sudah tertutup. Aku memanggil berkali-kali, tidak ada jawaban. Air mata Larasti menetes deras, mengalir ke tangannya yang gemetar. Jatmiko memejamkan mata sejenak sebelum perlahan membukanya kembali. Ia tidak memotong aliran kata yang mulai mengalir dari bibir Larasti. Perempuan itu melanjutkan dengan suara hampir lenyap di terpa udara. Tidak lama kemudian, Bapak masuk. Ia melihat ibu terbujur di lantai dan langsung menjerit. Ia memanggil namaku, lalu mengambil cangkul dari sudut dapur. Larasti menarik napas pendek. Matanya bergetar. Aku panik. Aku mencoba menahannya. Tapi Bapak terlalu marah. Kami saling berebut cangkul itu. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Tapi ujungnya menghantam kepala Bapak. Ia jatuh di samping ibu. Darah mengalir di lantai. Saat itu, dunia berhenti. Aku hanya berdiri menatap mereka.
Tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jatmiko memandang Larasti lama. Kemudian bertanya lirih. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Larasti menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pecah ketika ia berkata, "Aku takut. Aku tidak tahu harus kemana. Aku duduk di lantai semalaman, mendengarkan suara hujan di luar. Dari arah kandang, sanca Jawa itu bergerak gelisah. Mungkin mencium bau darah. Pikiran di kepalaku kacau. Aku berpikir jika orang tahu, aku pasti dipenjara. Aku ingin menyembunyikan semuanya. Aku ingin rumah ini kembali seperti semula. Seolah tak pernah terjadi apa-apa." Ia berhenti, lalu menatap dinding kosong. Sorot matanya tajam, namun suaranya melemah. "Aku ingat betapa besar ular itu. Aku pernah melihatnya menelan ayam, bahkan kambing kecil. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan malam itu." Dengan suara retak, ia melanjutkan, "Aku menyeret tubuh ibu dulu ke dekat kandang dan menutupinya dengan kain. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Aku menyalakan lampu kecil dan memancing ular itu dengan sepotong daging ayam. Hewan itu merayap perlahan ke arahku. Ketika mulutnya terbuka, aku memejamkan mata. Yang kudengar hanya suara keras seperti tulang yang patah." Isak Larasti kembali pecah. Jatmiko menunduk. Kedua tangannya mengepal di atas meja. Ia berusaha menahan badai emosi yang berputar di dadanya. Larasti melanjutkan di sela tangis. "Setelah itu, aku menarik tubuh Bapak dan menaruhnya di tempat yang sama. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Aku hanya ingin semuanya lenyap." Ia mengusap hidungnya. Suaranya patah-patah. "Setelah itu, aku membersihkan lantai, menyikat darah dengan sabun, membakar pakaian mereka di dapur, dan menghapus semua yang terlihat. Aku kira jika aku diam, semuanya akan hilang. Tapi ternyata diam justru membuatku tenggelam jauh." Ruang pemeriksaan tenggelam dalam kesunyian panjang. Jatmiko menatap Larasti dengan mata yang mulai basah. Ia tidak melihat seorang penjahat, melainkan manusia yang kalah oleh luka dan ketakutan hidup. Dengan suara rendah ia berkata, "Larasti, kau tahu apa yang kau lakukan tidak bisa dibenarkan. Tapi aku juga tahu tidak ada manusia lahir untuk menjadi pembunuh. Kadang kita hanya terjebak di persimpangan antara rasa takut dan putus asa." Larasti mengangguk, menangis tanpa suara. "Aku menyesal, Pak. Setiap malam aku mendengar suara mereka memanggilku dari belakang rumah. Aku tahu ini hukumanku, bahkan sebelum aku ditangkap." Jatmiko berdiri perlahan. Ia tidak menambahkan apapun. Namun dari matanya tampak gabungan antara lega dan duka yang mendalam. Ia menatap keluar jendela. Langit mendung perlahan merekah, seolah Tuhan membuka celah kecil bagi cahaya menembus gelap. Ia menuliskan kalimat terakhir dalam laporan pemeriksaan hari itu. Pengakuan lengkap diberikan dalam kesadaran penuh. Ia menutup buku dan berkata pelan, "Kebenaran sudah muncul. Sekarang biarkan hukum bekerja. Dan semoga hati yang hancur menemukan jalan untuk sembuh." Saat Jatmiko meninggalkan ruangan, Larasti masih duduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Kedua lengannya memeluk dirinya sendiri. Tatapannya kosong, seolah tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini. Di luar, Raka Prasetya berdiri menunggu. Ketika Jatmiko keluar, mata mereka bertemu. Jatmiko hanya berkata singkat, "Ia sudah jujur." Raka menunduk. Air mata jatuh tanpa ditahan. Ia tidak tahu apakah ia harus membenci atau memaafkan. Yang ia tahu hanyalah cinta dan duka kini bercampur. Tak dapat dipisahkan lagi. Malam itu hujan kembali turun di Kabupaten Sleman. Jalan-jalan sunyi, lampu-lampu jalan memantul di genangan air.
Di ruang kerjanya yang sempit, Jatmiko duduk sendirian di depan meja kayu. Berkas kasus keluarga Wiryawan terbuka di hadapannya. Pada kertas-kertas itu, kalimat-kalimat tampak jelas dan teratur. Namun di matanya, huruf-huruf itu berbaur seperti kabur, ditimpa kenangan. Ia melihat foto Larasti yang diambil setelah pemeriksaan wajah pucat. Mata kosong, seperti seseorang yang telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk menanggung takdir. Jatmiko memejamkan mata. Dalam keheningan itu, suara masa lalu merayap masuk. Ia kembali mendengar tawa lembut Sekar. Istrinya yang biasa menyiapkan kopi setiap pagi sebelum ia berangkat dinas. Ia teringat pagi terakhir mereka bersama Hari ketika Sekar berkata, "Mas, aku merasa sepi. Pekerjaanmu terlalu menyita hatimu. Aku pun seperti laporan yang tidak pernah kau baca." Ia tidak menanggapi saat itu. Ia hanya tersenyum, mengira istrinya bergurau. 3 bulan kemudian, Sekar mengakhiri hidupnya di rumah orang tuanya karena depresi yang tak tertolong. Sejak hari itu, Jatmiko menyadari bahwa diam bisa membunuh lebih cepat daripada kemarahan. Kini, menatap berkas Larasti, ia melihat pola yang sama perempuan yang tidak pernah sungguh-sungguh didengarkan hingga akhirnya terperangkap dalam keputusasaan. Ia menggumam, "Andaikan dulu aku belajar mendengarkan, mungkin aku tidak kehilangan Sekar. Dan mungkin Larasti pun tidak tersesat sejauh ini." Kalimat itu menggema seperti doa yang telat dalam malam basah. Hujan makin deras. Jatmiko berdiri, membuka jendela. Aroma tanah basah dan daun gugur masuk bersama angin. Ia menatap langit gelap dan membatin. Setiap manusia menyimpan badai di dalam dirinya. Tugas kita bukan menilai seberapa besar badai itu, tetapi melihat apakah masih ada cahaya kecil tersisa setelahnya. Ia sadar pekerjaannya membuatnya keras. Tetapi malam itu di tengah hujan, ia merasa lebih manusia daripada sebelumnya. Foto Sekar terjatuh dari dompet. Jatmiko memungutnya perlahan. Dalam foto itu Sekar tersenyum di depan rumah kecil mereka. Ia menatap lama dan berkata pelan, "Sekar, hari ini aku menangkap seorang perempuan yang terlalu mirip denganmu. Sama-sama kesepian, sama-sama ingin dimengerti, dan tak ada satupun yang mendengarnya hingga semuanya terlambat." Air mata jatuh tanpa suara. Ia mengusapnya cepat, tapi hatinya tetap berat. Kadang kebenaran yang kita temukan di luar justru mencuri kedamaian di dalam diri kita. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Larasti duduk menatap lantai tanpa berkedip. Suara hujan di atap terdengar seperti nyanyian duka yang tak berujung. Ia menggenggam foto pernikahan yang dititipkan Raka sebelum pergi. Dalam foto itu mereka tersenyum muda, yakin, dan penuh harapan. Larasti berbisik lirih, "Aku tidak meminta ampunan. Aku hanya ingin mereka tahu aku pernah mencintai." Air mata menetes, jatuh di lantai dingin seperti detik waktu yang retak. Di ruang kerjanya, Jatmiko menyusun laporan akhir. Tangannya bergerak perlahan. Di bagian bawah halaman ia menambahkan catatan pribadi. Kadang kejahatan bukan lahir dari kebencian, melainkan dari hati yang terlalu lama tidak dipeluk oleh pengertian. Ia menutup berkas itu. Hujan mulai mereda. Dari kejauhan terdengar kokok ayam jantan meski fajar belum tiba. Jatmiko tahu, sekelam apapun malam, pagi tetap datang. Ia menatap langit yang mulai membuka warna samar dan membisik, "Semoga pagi membawa ketenangan untuk semua hati yang tersesat." Ketika ia mematikan lampu dan hendak pulang, ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan dari Raka masuk singkat, namun menghantam hati. "Terima kasih, Pa, karena mendengarkan Larasti sebagai manusia, bukan sebagai penjahat."
Jatmiko memandangi layar telepon lama. Kemudian sebuah senyum tipis muncul. Ada kesedihan, tetapi juga sedikit kelegaan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tetapi mungkin malam itu ia telah menebus sebagian kecil dari kesalahan masa lalunya. Ia melangkah keluar kantor, menapaki jalan basah yang berkilau oleh sisa hujan. Di kejauhan, langit timur mulai berubah warna. Pertanda pagi mendekat. Ia berhenti sejenak, memandang cahaya yang tumbuh, lalu berkata lirih, "Setiap dosa layak diberi kesempatan untuk menyesal. Seperti setiap malam layak diberi pagi baru." Pagi itu, langit Watu Arum berwarna kelabu. Kabut turun dari bukit, menyelimuti sawah dan atap rumah-rumah penduduk. Udara terasa berat bukan hanya oleh cuaca, tetapi oleh bisik-bisik warga yang memenuhi jalan tanah menuju rumah keluarga Wiryawan. Hari itu, kepolisian akan melakukan rekonstruksi pembunuhan yang mengguncang seluruh kampung. Kabar tentang Larasti Ningrum yang menghabisi kedua mertuanya lalu menyembunyikan jasad mereka di tubuh seekor sanca telah menyebar ke seluruh penjuru dusun. Tidak ada rumah yang tidak membicarakannya. Tidak ada hati yang tidak terguncang mendengarnya. Di halaman rumah yang kini dipagari garis polisi, Jatmiko berdiri dengan wajah tegas. Ia mengenakan jas hujan abu-abu tipis karena gerimis turun perlahan. Di belakangnya, para dokter forensik dan aparat desa berbaris. Di sisi kanan, Larasti diturunkan dari mobil tahanan. Tangannya diborgol. Kepalanya tertunduk. Dari kerumunan warga, terdengar bisik-bisik marah. Beberapa bahkan menahan tangis. Jatmiko menatap warga sejenak dan memberi isyarat agar semua menjaga ketertiban. Larasti ditempatkan di tengah halaman tepat di tempat yang dulu menjadi ruang keluarga. Lantai kayu yang dahulu hangat kini terasa dingin dan asing. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang dulu ramah kini berubah menjadi campuran benci, takut, dan iba. Di bawah pohon nangka, Raka berdiri membeku. Ia tidak mendekat, hanya mengamati dari jauh. Di antara air matanya masih tersisa cinta-cinta yang kini tidak tahu harus berlabuh di mana. Rekonstruksi dimulai. Petugas meminta Larasti memperagakan bagaimana semua itu bermula. Dengan suara hampir hilang, ia menunjuk ke arah meja makan. Disitulah, katanya, percikan pertama pertengkaran terjadi. Ia melangkah perlahan, menggambarkan ulang setiap gerakan, setiap ucapan, dan setiap dorongan yang terjadi malam itu. Tangannya gemetar saat ia menunjukkan momen ketika Sukesi Wiryawan terjatuh dan ketika ia memperagakan bagaimana Wiryawan datang dan bentrok dengannya. Warga yang menyaksikan menahan napas. Beberapa perempuan tua mengalihkan pandangan. Tidak ada yang siap membayangkan bahwa rumah sederhana itu pernah menjadi panggung bagi begitu banyak darah dan air mata. Ketika tiba pada bagian di mana ia menyeret tubuh kedua mertuanya menuju kandang sanca, suara tangisan terdengar dari antara kerumunan. Seorang perempuan muda menutup wajahnya. Suaranya pecah. Ya Allah, bagaimana bisa Jatmiko segera mengangkat tangan, meminta semua kembali diam. Ia memandang warga dengan sorot tegas, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan. Ia tahu hari itu bukan untuk memuaskan kemarahan, tetapi untuk menatap kenyataan apa adanya. Sekelam apapun bentuknya, di tengah halaman, Larasti merunduk sambil terisak. Ia sudah tidak sanggup berbicara, hanya menangis dalam hening. Jatmiko mendekat, berdiri di sampingnya. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Cukup, kami sudah memahami." Ia memberi tanda kepada petugas untuk menghentikan rekonstruksi. Semua sudah terang dalam laporan.
Tidak perlu memperpanjang luka yang telah terbuka. Larasti menatapnya dengan wajah penuh air mata dan berbisik. "Terima kasih, Pak. Aku tidak kuat lagi." Jatmiko mengangguk tanpa kata. Setelah rekonstruksi ditutup, warga satu persatu meninggalkan halaman. Namun sebelum pergi, beberapa di antara mereka mendekati pagar rumah dan berdoa lirih. Ada yang menangis, ada yang hanya berdiri kaku. Seorang nenek tua berkata pelan, "Dosa sebesar apapun, kalau benar-benar menyesal, semoga Tuhan masih membuka pintu maaf." Ucapan itu membuat Jatmiko menunduk lama. Ia tahu desa kecil seperti ini lebih percaya pada doa daripada vonis pengadilan. Di bawah pohon nangka, Raka masih berdiri membeku. Ketika Larasti dibawa masuk ke mobil tahanan, tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya hari itu. Tidak ada kata, tidak ada jeritan. Hanya dua pasang mata yang saling memandang dengan kehilangan yang dalam. Air mata jatuh dari mata Raka tanpa suara. Larasti menunduk, seolah tidak sanggup menahan tatapan itu. Mobil perlahan menjauh dari halaman. Ban mobil meninggalkan goresan di tanah basah, jejak terakhir seorang istri yang kehilangan segalanya. Jatmiko berdiri diam hingga mobil menghilang di balik tikungan. Hujan kembali turun tipis. Ia menatap langit kelabu dan bergumam dalam hati. Kebenaran memang ditegakkan, tapi siapa bisa memulihkan hati yang patah? Ia berjalan ke dekat pagar rumah, memandang halaman yang kini sunyi. Di sudut belakang, kandang sanca yang dulu berdiri kini sudah dibongkar. Yang tersisa hanya tanah basah tanpa suara. Namun bagi Jatmiko, tempat itu akan selalu menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu muncul dari kebencian, kadang lahir dari hati yang terlalu lama tak mendapatkan kasih. Menjelang sore, ia menulis laporan terakhir mengenai rekonstruksi. Dengan gerakan pelan ia menutup map berkas, lalu mengalihkan pandangan ke jendela yang dipenuhi butiran hujan. Ia tahu orang-orang akan terus membicarakan tragedi ini. Mungkin bertahun-tahun lamanya, tapi ia berharap suatu hari nanti, kampung kecil ini mengingat peristiwa tersebut bukan sebagai cerita kematian, melainkan sebagai pelajaran bahwa rumah tanpa kasih akan selalu menjadi rumah bagi petaka. Pagi itu, udara di Padang Panjang lembab dan berat. Gedung pengadilan negeri yang tua sudah dipenuhi warga sejak fajar. Penduduk dari berbagai nagari datang untuk menyaksikan sidang perdana kasus pembunuhan keluarga Wiryawan, kasus yang mereka sebut sebagai tragedi paling kelam yang pernah terjadi. Di antara kerumunan, nama Larasti Ningrum bergaung dengan banyak nada. Ada yang marah, ada yang bersimpati, tetapi semuanya sama-sama ingin melihat bagaimana perempuan itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di ruang sidang, kursi kayu berjajar rapi. Di depan, majelis hakim duduk dengan jubah hitam. Di tengah ruangan, Larasti berdiri dengan seragam tahanan biru muda. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul sederhana. Di tangannya tergenggam sapu tangan kusut. Di bangku belakang, Raka duduk sendirian. Ia menunduk. Air mata mengalir diam-diam. Di wajahnya, cinta dan luka bercampur menjadi satu, dua hal yang mustahil dipisahkan lagi. Ketika sidang dimulai, suasana berubah sunyi. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Larasti dituduh menghilangkan nyawa kedua mertuanya secara sengaja dan berupaya menghapus jejak kejahatan. Suara jaksa menggema seperti palu yang terus menghantam hati setiap orang. Ketika Larasti diminta berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tidak berniat membunuh. Aku hanya kehilangan kendali. Aku menyesal. Aku ingin meminta maaf kepada mereka, kepada suamiku dan kepada semua yang tersakiti." Beberapa orang menunduk,
Ada yang diam-diam mengusap air mata. Seorang ibu tua membisik, "Kasihan, mungkin seumur hidup dia tidak pernah dimengerti." Seorang laki-laki menimpali lirih, "Tapi 2 nyawa hilang. Dosa tetap dosa." Kata-kata itu menggantung seperti bayang-bayang gelap di ruangan. Saat saksi dipanggil, Jatmiko Santosa melangkah maju. Seragamnya rapi. Wajahnya tegas, namun sorot matanya teduh. Ia memberi hormat, lalu duduk. Hakim meminta ia menjelaskan hasil penyelidikan. Dengan suara tenang, tanpa amarah, ia memaparkan semua jejak darah. Pakaian yang dibakar, Sanca yang menjadi saksi bisu, hingga pengakuan Larasti di ruang pemeriksaan. Setiap kalimat membuat ruang sidang semakin hening. Warga yang hadir menahan napas, sebagian menutup mata, tak sanggup membayangkan kengerian yang pernah terjadi. Ketika hakim bertanya, apakah saksi memiliki pandangan pribadi terhadap terdakwa, Jatmiko terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan, namun mantap, "Saya percaya hukum harus ditegakkan. Tapi saya juga percaya manusia sering berbuat karena rasa sakit. Terdakwa ini bukan monster. Ia hanya manusia yang tersungkur oleh tekanan hidup dan kehilangan kasih." Ruangan mendadak sunyi. Hakim menatapnya lama sebelum mengangguk. Kata-kata itu tidak menghapus kesalahan, tetapi mengingatkan bahwa hukum tidak boleh mencabut sisi kemanusiaan. Ketika Jatmiko kembali ke tempat duduk, Larasti menatapnya dengan mata basah. Ia tidak mengatakan apapun. Namun, tatapan Jatmiko yang lembut seolah membisik, "Semoga Tuhan mengampunimu. Dan semoga kelak kau mampu memaafkan dirimu sendiri." Sidang dilanjutkan dengan pledoi pembela. Pengacara menegaskan bahwa tindakan Larasti tidak direncanakan. Ia hanyalah korban tekanan mental dan kata-kata yang menyakitkan selama bertahun-tahun. Ia menutup dengan kalimat, "Bunga pun akan layu bila setiap hari diinjak, apalagi hati manusia." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Larasti menutupi wajahnya dan menangis. Raka menggigit bibir, tidak mampu lagi menahan air mata. Ketika palu sidang diketuk, hakim menunda putusan selama 2 minggu ke depan. Larasti digiring keluar ruang sidang dengan langkah lemah. Di ambang pintu, ia sempat menoleh ke arah Raka. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata, tetapi ada ribuan hal yang tak pernah sempat terucap. Di luar gedung, Jatmiko menatap langit yang mulai gelap. Baginya, hari itu bukan kemenangan dan bukan pula kekalahan. Yang ia rasakan hanya duka karena ia tahu, di balik setiap kejahatan selalu ada manusia yang pernah mencintai, pernah berharap, dan akhirnya kalah oleh hidup. Ia menyalakan rokok, lalu mematikannya kembali. Angin sore membawa aroma tanah basah. Ia berbisik dalam hati, hukum memang menentukan nasibnya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu sedalam apa penyesalannya. 2 minggu kemudian, gedung pengadilan negeri Padang Panjang kembali sesak. Dari subuh, warga berdatangan. Hari itu, vonis terhadap Larasti Ningrum akan dibacakan penutup dari tragedi panjang yang mengguncang nagari kecil itu. Di ruang sidang, suasana menegang. Larasti duduk tenang namun letih. Sapu tangan putih pemberian Raka tergenggam erat di pangkuan. Raka sendiri duduk di belakang. Wajahnya pucat. Di sampingnya, Jatmiko duduk terdiam. Tidak lagi sebagai penyidik, tetapi sebagai saksi perjalanan pahit menuju kebenaran. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Palu diketuk 3 kali, suara kayu itu menggema pelan namun pasti, menghapus seluruh bisik-bisik. Ketua majelis mulai membaca putusan dengan suara datar tetapi berat berdasarkan rangkaian penyelidikan, keterangan para saksi, serta pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa.
Pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan hukuman penjara seumur hidup kepada Larasti Ningrum. Ia dinyatakan terbukti menghilangkan nyawa 2 orang dengan cara yang menggetarkan hati. Meskipun majelis hakim tetap memberikan pertimbangan khusus, karena ia menunjukkan penyesalan mendalam dan menyerahkan diri dengan kesadaran penuh. Putusan itu disusul keheningan yang panjang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan, hanya terdengar isak kecil dari salah satu sudut ruangan. Larasti menundukkan kepalanya. Diam tanpa kata. Air matanya mengalir perlahan tanpa suara. Ia tidak membantah. Tidak menangis kencang, hanya menutup mata. Dan berbisik sangat pelan. Terima kasih, Tuhan, bagi dirinya. Hukuman itu bukanlah akhir, melainkan kesempatan terakhir untuk menebus apa yang sudah terjadi selama sisa hidup yang diizinkan padanya. Di bangku belakang, Raka Prasetya menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya seperti retak, namun di balik rasa hancur itu, ada sedikit kelegaan. Keadilan telah dijalankan. Dan penyesalan istrinya bukan sekadar kata-kata. Majelis hakim menutup sidang dengan suara yang tenang. Semoga perkara ini menjadi pengingat bahwa amarah sekecil apapun, bila dibiarkan tumbuh, dapat membakar seluruh rumah. Ketukan palu kembali menggema. Suara itu seakan bergetar di dalam dada setiap orang. Menjadi gema bagi seluruh dusun yang masih diliputi kesedihan. Larasti berdiri saat petugas menggenggam kedua tangannya sebelum ia dibawa keluar. Ia menoleh pada Raka. Tatapan mereka bertemu lama, lembut, dalam. Syarat rasa yang tidak terucap. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang. Ia tersenyum tipis, lalu membisik, jaga dirimu, dan maafkan aku. Raka tidak mampu menjawab. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Di sampingnya, Komisaris Utama Jatmiko Santosa menepuk bahunya pelan, sentuhan kecil yang tidak menghapus luka. Namun cukup untuk menahan hati yang hampir runtuh. Di luar gedung pengadilan, gerimis turun perlahan. Orang-orang berdiri di pinggir jalan menatap mobil tahanan yang membawa Larasti pergi. Beberapa warga menengadahkan doa dalam diam. Tidak ada lagi kemarahan, hanya keheningan penuh iba. Larasti duduk di dalam mobil, menatap titik-titik hujan di jendela. Setiap tetes air terasa seperti doa kecil yang jatuh dari langit, entah dari mereka yang pernah mengenalnya, atau mungkin dari jiwa kedua mertuanya yang kini telah menemukan ketenangan. Jatmiko keluar paling akhir dari gedung. Ia berhenti di anak tangga paling atas, memandang langit yang menghitam. Ia tahu bahwa perkara ini akan terus mengikuti langkahnya. Tetapi ia juga sadar ia telah melakukan apa yang harus dilakukan, menjaga hukum tetap tegak tanpa meninggalkan kemanusiaan. Ia melihat Raka yang masih terpaku menatap mobil yang perlahan menjauh. Jatmiko menghampiri dan berkata pelan, "Kadang memaafkan bukan untuk mereka yang bersalah, tetapi untuk diri kita sendiri, agar kita tetap bisa hidup." Raka mengangguk. Matanya memerah. Ia mengerti bahwa mulai hari itu, hidupnya harus dijalani tanpa dendam. Ketika orang-orang pulang, halaman pengadilan menjadi sunyi kembali. Hanya rintik hujan dari atap dan aroma tanah lembab memenuhi udara. Jatmiko berdiri di bawah pohon besar di depan gedung, memandangi jalan basah. Di kepalanya terngiang kalimat terakhir dalam laporan yang ia tulis, keadilan sejati tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Ia bergumam lirih. Semoga setiap jiwa yang terluka menemukan jalannya kembali. Bahkan jiwa yang tersesat sekalipun. Mobil tahanan sudah tidak tampak. Gerimis turun seperti tirai yang menutup babak terakhir sebuah kisah panjang penuh air mata. Dari kejauhan, cahaya sore mencoba menembus awan kelabu, meninggalkan sinar redup di sela kabut. Jatmiko menatap ke arah cahaya itu sambil tersenyum tipis.
kemudian melangkah perlahan menuju jalan pulang. Ia tahu kisah ini akan hidup lama dalam ingatan warga, namun bagi dirinya, perkara ini lebih dari sekadar kasus. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap kejahatan, selalu ada manusia yang pernah ingin dicintai. 3 tahun telah lewat sejak ketukan palu terakhir menggema di ruang sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang. Musim datang dan pergi, hujan dan kemarau saling menggantikan. Namun bagi sebagian hati, waktu bukan hanya berjalan, tetapi juga membantu menerima. Di awal tahun baru itu, Jatmiko Santosa kembali menginjak tanah dusun Watu Arum, tempat kisah sanca raksasa dan tragedi keluarga Wiryawan dulu mengguncang seluruh Kabupaten Sleman. Dusun itu kini tenang, hamparan sawah hijau terbentang luas. Anak-anak berlarian di pematang sambil tertawa, dan azan zuhur melayang lembut dari langgar kecil di tepi jalan. Tak ada lagi garis polisi, tak ada lagi bisik ketakutan. Hanya kehidupan yang perlahan kembali mengalir seperti arus sungai yang menenangkan. Jatmiko berdiri di depan rumah lama keluarga Wiryawan. Rumah itu tampak terurus, dindingnya dicat ulang. Halamannya bersih. Dan di sudut belakang tempat kandang sanca dulu berdiri, kini tumbuh pohon pisang muda segar menghijau. Dari dalam rumah keluar seorang pria muda dengan wajah yang tampak lebih matang dari usianya Raka. Ia mengenakan baju koko putih. Wajahnya tenang meski bayangan duka masih samar dalam matanya. Ketika melihat Jatmiko, ia tersenyum kecil dan menjabat tangannya erat. Sudah sangat lama. Pak, Jatmiko mengangguk. Aku hanya ingin memastikan kampung ini sudah pulih. Raka mengajak Jatmiko duduk di bangku bambu di beranda. Di atas meja bambu, 2 cangkir kecil berisi kopi panas mengepul, ditemani angin lembut yang membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Raka memandang sawah jauh di depan. Setelah semua selesai, aku sempat ingin pergi jauh, tapi aku sadar, melarikan diri tidak akan menghapus apapun. Jadi aku bertahan, menggarap sawah, merawat rumah, dan mencoba memaafkan. Jatmiko menatapnya lama sebelum menjawab. Itu langkah yang paling berani. Kadang yang paling sulit bukan menghukum, tetapi berdamai dengan hati sendiri. Raka tersenyum pelan. Pandangan matanya beralih ke pohon pisang di belakang rumah. Di bawah pohon itu dulu kandang sanca berdiri. Sekarang aku tanami doa. Setiap daun yang bergerak, aku percaya mereka ikut mendoakan dari tempat yang lebih tenang. Keheningan turun. Jatmiko meneguk kopinya, lalu bertanya perlahan. Bagaimana kabar Larasti? Raka menarik napas panjang. Ia berada di penjara perempuan di kota Salatiga. Aku datang setiap bulan. Ia banyak berubah. Rambutnya pendek, wajahnya tenang. Ia belajar mengaji, mengajar, baca tulis untuk tahanan lain. Katanya, setiap malam ia berdoa untuk kedua orang tuaku. Juga untukku. Ia tidak pernah memintaku menunggu. Ia hanya ingin aku tidak membencinya lagi. Jatmiko menunduk. Dadanya terasa berat, namun hangat. Ia tahu, di dalam tembok penjara yang dingin, penyesalan bisa berubah menjadi cinta paling murni, cinta yang ingin memperbaiki diri. Senja pelan turun di langit lereng Merapi. Cahaya jingga menyapu pelan atap rumah dan daun-daun pisang. Jatmiko berdiri dan berjalan perlahan ke tepi halaman. Ia menatap hamparan sawah tempat matahari perlahan tenggelam. Setiap luka akan sembuh, gumamnya, tetapi bekasnya akan selalu mengingatkan kita untuk berhati-hati saat mencintai. Raka berjalan ke sampingnya. Keduanya berdiri memandangi langit yang berubah warna. Aku menulis kisah ini dalam jurnal pelatihan kepolisian, ujar Jatmiko pelan. Tapi bukan tentang pembunuhan atau bukti.
Aku menulis tentang pentingnya memahami letihnya jiwa manusia sebelum menilai perbuatannya. Raka menatapnya dengan mata yang kembali mengilap. Kalau semua orang seperti Bapa, mungkin dunia akan lebih sabar mendengarkan sebelum menghukum. Jatmiko tersenyum dan menepuk bahunya. Dunia tidak perlu berubah sekaligus, cukup satu hati dalam satu waktu. Sore makin meredup. Azan maghrib menggema dari langgar kecil di ujung dusun. Jatmiko berpamitan dan berjalan menuju mobilnya. Di langkah terakhir, ia menoleh. Rumah itu tampak damai dalam cahaya senja. Raka masih berdiri di halaman. Melambaikan tangan pelan, Jatmiko tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Semoga semua yang tertinggal di sini benar-benar bisa memulai hidup baru." Mobil itu melaju meninggalkan dusun kecil. Ia membuka jendela dan membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Beban lama yang ia simpan terasa perlahan terangkat. Ia memikirkan Larasti, memikirkan Raka, memikirkan manusia-manusia yang terjatuh dan pelan-pelan belajar berdiri kembali. Mungkin keadilan sejati bukan di ruang sidang, bisiknya, tetapi di hati yang berani mengakui salah dan memilih berubah. Langit Watu Arum perlahan gelap, namun di ufuk barat masih tertinggal seberkas cahaya jingga kecil cukup untuk menyinari jalan pulang. Karena kadang luka terdalam lahir bukan dari kebencian, tapi dari cinta yang tidak pernah dimengerti. Dan pengampunan sejati bukan melupakan, melainkan menerima bahwa setiap manusia bisa tersesat, tetapi juga bisa kembali